sini akan ada satu orang yang sangat luar biasa. Seorang yang saya kagumi, seorang yang saya kenal, dan seorang yang sudah mendapatkan achievement luar biasa di Muri, Bapak Ibu, ya, dengan usaha franchise-nya yang sangat terkenal. Anda sudah pasti kenal merek brand beliau, tapi beliau hari ini saya kaget, usianya jauh di atas saya, sudah sepuh, namun beliau adalah orang yang sangat mau belajar, Bapak Ibu ya, rendah hati sekali, mau bertanya, Bapak Ibu, dan mau menyelidiki. Dan saya percaya seorang pengusaha pasti punya insting yang kuat. Kenapa kok beliau hari ini mau serius menjalankan bisnis ini? Mau terlibat dan bahkan fokus Bapak Ibu untuk di sini. Kita dengar langsung dari seorang yang sangat luar biasa. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Anton Teddy. Silakan. Oke, Pak Fedi, teman-teman, Ibu, Bapak sekalian, terima kasih ya. Saya Anton Teddy, saya pendiri daripada TX Travel. Ini adalah pengalaman pertama saya ikut network marketing, dan banyak hal buat saya adalah menggembirakan. Kenapa? Sebagai seorang pengusaha, tentunya untuk ikut dengan satu bisnis baru, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah soal izin, ya. Karena kita tahu banyak sekali network marketing yang izinnya ada tapi di luar sana. Di dalam sini nggak ada. Begitu masuk ke sini, banyak sekali yang menjadikan masalah. Saya sebenarnya bukan pernah, sampai hari ini PT-nya masih ada, mau membuat travel itu sebagai multi-level marketing. Tetapi tidak bisa, karena itu termasuk blacklist, termasuk yang dilarang. Travel agent tidak bisa di multi-level marketing kan. Makanya saya batal. Lalu saya tahu persis bahwa ada produk-produk dari luar yang sudah ada izinnya di luar, bahkan terbesar mempunyai ranking yang sangat besar di dunia sana. Tetapi izinnya di sini nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi izin paling perlu. Hal yang ini membuat saya senang karena izinnya saya agak sedikit cerewet. Saya bertanya dengan Pak Ketut soal izin, soal details yang lain, dan mereka punya izin tidak tanggung-tanggung dari komunikasi, dari Departemen Perdagangan, dan juga dari AP2LI ya. Nah, ini kenapa? Hubungannya adalah dengan yang kedua. Produknya seperti apa? Bisa dibayangkan produknya ini, saya paling tidak suka produknya itu yang harus stok. Kalau stok nanti ada expired, nanti ada barang sisa dan perlu gudang. Itu yang paling saya tidak suka. Makanya di travel itu tidak ada stok, tetap stoknya bentuknya adalah elektronik ya. Jadi elektronik tiket itu tidak ada stok secara kelihatan produknya. Nah, yang ketiga adalah skema bonusnya, skema hitung-hitungan cuannya bagaimana. Ini juga penting Bapak Ibu. Saya sangat curiga dengan kalau sudah ada network marketing, MLM, ini saya sangat curiga. Karena apa? Karena dia ada izinnya nggak? Produknya apa? Dan ketiga, skemanya. Kenapa skemanya ini saya menitik beratkan Bapak Ibu? Karena skemanya ini adalah penting untuk jangka panjang. Dengan adanya izin semua, kalau kita tahu Bapak Ibu ya, saya sering menghandle ratusan perusahaan-perusahaan insentif yang jalan-jalan ke dalam maupun ke luar negeri. Itu malahan banyak yang jualan dulu baru izinnya. Kalau ini izinnya dulu baru jualan. Izinnya tadi sudah diberitahu bahwa malahan di situ tertulis Desember baru keluar. 28 Desember baru keluar izinnya. Nah, ada beberapa hal yang penting daripada skema tadi, skema bonusnya, karena skema bonusnya secara hukum dibatasi. Ini penting Bapak Ibu. Kita sebenarnya tidak mempersoalkan perusahaan untung berapa sih. Tetapi kita mempersoalkan kalau perusahaan memberikan bonus yang terlalu besar, kita perlu curiga. Kenapa perlu curiga? Berapa lama perusahaan ini masih berdiri? Nah, dari tiga hal ini, setelah saya memutuskan untuk join, itu pun melalui 3 kali Zoom, saya ikut lagi,
seringkali pertama kali ada something missing. Yang kedua saya ikut, yang ketiga, dan saya berterima kasih saya ketemu dengan Pak Freddy yang sudah saya kenal 10 tahunan, baru ketemu lagi di sini gitu ya. Dan untungnya Pak Freddy menegur saya duluan, saya ingat-ingat lupa gitu ya. Dan dari situ saya banyak bertanya. Dari sana saya mulai lebih mantap lagi. Hal yang pertama adalah resikonya terukur. Kita bicara mengenai 14 juta. 14 juta saya hitung-hitung ini kurang lebih kita menyisihkan sekitar Rp40.000 per hari. Rp40.000 kali 365 hari, kurang lebih 14,6. Kita sisihkan. Kedua, kita jalankan bisnisnya. Resikonya apa? Kalaupun resikonya ini gagal, paling tidak internet kuotanya bisa saya pakai. Tapi Bapak Ibu, saya dapat bonus yang luar biasa. Pada saat saya join, baru saya bisa masuk ke dalam sistem. Sistem ini semua dijalankan dengan internet. Otomatis, Bapak Ibu. Otomatis, tis. Dan di sini saya mempunyai penilaian yang berbeda lagi. Saya biasa bikin aplikasi, saya biasa bikin sistem, saya tahu persis yang 500 juta seperti apa, yang 1M berapa, 2M berapa. Ini saya perkirakan di atas 3M. Malahan saya sering berpikir, ini perusahaan apa maksudnya ya bikin sistemnya bagus? Artinya sistemnya dibagus untuk long term, bukan untuk short term. Kalau short term tidak perlu dibikin seperti ini. Memang kita sekarang zaman now, segala macam perlu internet, segala macam kita harus belajar online. Banyak yang gaptek, saya juga gaptek, bingung ini bagaimana, tetapi ini adalah pembelajaran. Dari sana saya mulai melihat lagi. Bonus yang kedua adalah saya ternyata ibarat mendirikan satu perusahaan. Saya punya ahli yang Pak Ketut, itu ahli telekomunikasi, BTS, tol langit. Saya ditemani oleh Pak Freddy yang IT programming website. Ini luar biasa. Saya ditemani juga oleh Ibu Susi. Bu Susi selalu ngakunya ibu rumah tangga. Mungkin sekarang ibu rumah tangga, tapi 30 tahun dia adalah profesional. Ibu Yati, Pak Daniel, dan banyak Pak Harm, Pak Koaping, ya, dan masih banyak lagi teman-teman yang saya ketemu di sini. Ini tim yang luar biasa. Bayangkan, saya tidak perlu menggaji mereka, saya tidak ada cost, tetapi kita dalam satu tim yang saling membantu. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk cerita apa adanya. Saya tidak didoktrin, Pak Anton tolong ceritanya begini ya, Pak Anton tolong ceritanya begitu. Saya kalau dibegituin mungkin saya nggak mau cerita. Ya udah saya nggak mau cerita aja. Saya akan cerita apa yang saya rasakan. Apa yang benar, apa yang bagus, saya ceritakan. Saya mau cerita mengenai modemnya. Ya. Ini modemnya menarik. Saya sudah dikasih, sekarang sudah ada. Saya ada 3 hari dikasih modem oleh Pak Freddy. Mungkin Pak Freddy itu, Pak Anton ini banyak benar nanya ini, nanya itu, segala macam ditanyain gitu. Udah coba pakai deh sendiri gitu ya. Oh, kesempatan saya pakai, saya tes stres. Tes stres itu adalah dites sampai ke batas yang saya sendiri maksimum. 3 hari, hari pertama saya coba di kantor, kiri kanan, tes 10, lalu tes 10, Bapak Ibu, nyambung 10. Semua buka YouTube, nggak bisa jalan. Kalau itu logikanya cukup jelas. Tetapi 10 WA bisa. 10 nonton Netflix, nggak bisa jalan. 1 jalan, 2 jalan. Tapi 10-10-nya nggak jalan. Ini. Kedua, saya juga memperhatikan bahwa modem ini, Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Modem ini bukan penguat sinyal, bukan. Jadi kalau misalnya di tempat yang sinyalnya jelek, pakai modem ini jadi bagus. No. Tetapi modem ini sangat baik
kalau kita pakai di tempat-tempat yang ada sinyalnya. Kalau tidak ada sinyalnya bagaimana? Tidak bisa. Hal yang menarik adalah pada waktu di kantor lantai 2, saya, manajer saya, beberapa staf saya selalu kesulitan kalau wifi di kantor mati, kita tidak bisa pakai. Saya baru ngeh bahwa saya pakai Indosat, manajer saya pakai Indosat juga, kebanyakan kita pakai Indosat, sehingga tidak jalan di lantai 2. Pakai modem ini, ternyata di lantai 2 baru tahu. Mungkin juga baru diinstal atau bagaimana, dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin ada BTS Telkomsel yang sangat kuat di situ. Jadi kita bisa pakai. Hal seperti itu terjadi. Lalu di rumah saya cari sinyal yang paling lemah. Apakah bisa menjadi kuat? No, tidak. Sinyal lemah, lelet. Modem ini lelet. Lalu saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya lagi mikir. Lalu saya ngobrol sama anak saya. Anak saya bilang, Papi kan bawa handphone nih. Kalau handphone itu deket dengan badan kita. Kalau dibawa ke tempat yang sinyalnya lemah, handphonenya lemah. Kan ini modem. Modemnya kan nggak dibawa-bawa sama kita. Coba, di sebelah mana modemnya bagus? Deket jendela. Pakai deket jendela. Modemnya deket jendela, saya wifi di kamar sebelah. Bagaimana? Kenceng. Kenapa? Karena modem ini menerima wifi-nya, menerima sinyalnya di dekat jendela yang sinyalnya kuat, lalu memancarkan wifi sampai batasnya. Jadi saya coba sampai berapa banyak sih? Kalau loss dalam lapangan terbuka 15, 20, rasanya masih top. Tapi kalau di rumah, keterbatasan ya, kita mesti tahu juga ada tembok dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah sudah lolos tes. Yang kepo kayak saya tes dengan sampai 2 giga lebih satu hari itu. Dan yang menarik juga bahwa selama saya hidupkan dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam baru mati. Kurang lebih itu 17 jam. Handphone Huawei saya harus dicas 2 kali. Dan panas. Modemnya saya tidak merasakan panas. Mungkin juga karena dia dekat jendela, dekat tempat yang agak terbuka. Karena saya memastikan bahwa sinyalnya bagus. Jadi Bapak Ibu, saya sudah melakukan ini. Nah, kabar gembiranya lagi. Minggu pertama saya merasa saya ini 40 tahun di dunia travel. Kalau Bapak Ibu tes darah saya, golongan darah saya adalah Tango Travel. Jadi saya sudah merasa Superman. Minggu pertama 8. Minggu pertama saya bisa rekrut. Keren. Langsung gitu. Tapi hari itu pertama kali ketemu hari Selasa, Pak Martin cerita mengenai bagaimana duplikasi. Pak Martin bercerita bagaimana cerita dia. Lalu saya lagi mikir-mikir, benar juga. Kalau saya rekrut terus, mungkin bisa. Tetapi saya capek sendirian. Lalu saya mulai duduk dengan Pak Freddy. Saya bilang, Pak Freddy, ajarin saya. Saya nggak mau jadi Superman, saya mau jadi super team. Bapak Ibu, kemarin malam tutup buku. Saya closing 55 cycle. 50 itu saya sudah masuk ke iPad Achiever. Apakah saya closing? No. Saya tidak closing satupun. Tetapi saya encourage, saya jaga. Baca kiri kanan. Ayo Pak, ini masukin. Semua dari bawah naik ke atas, saya otomatis juga dapat. Bapak Ibu, ini adalah kerja tim. Yang menarik lagi, kadang-kadang saya sebagai pengusaha merasa nggak fair ya. Saya cuma boleh nanemnya 1 nama nih. Kalau boleh saya 10 sekalian gitu ya. Supaya baliknya lebih cepat lagi. Tadi ya saya belum cerita, saya sudah balik modal. Di minggu pertama saya sudah balik modal. Minggu pertama. Tapi mungkin nggak bisa diduplikasikan kepada yang lain. Betul. Karena saya adalah saya.
Tapi yang lain nggak bisa. Minggu kedua saya mulai duplikasikan. Ayo nyari, jadi asosiat, sepasang, mulai tung gitu ya. Seru. Dan begitu saya menjadikan mereka pasangan-pasangan, otomatis naik ke atas. Bapak Ibu, di dalam bisnis ini kita punya sama rata. Pak Ketut nomor 1, tetap dia punya sahamnya 1. Nggak bisa punya saham 2 atas nama dirinya sendiri. Pak Freddy ya sama, saya pun sama. Bedanya adalah kita mulai melihat bagaimana mengembangkan. Nah, bagaimana yang di sini mempunyai kesamarataan. Satu, yang pengalaman dengan yang tidak pengalaman. Yang punya banyak relasi dengan yang mau cari relasi. Saya terharu, saya mentargetkan ini orang yang bagus-bagus, saya mulai rekrut. Tetapi yang menghasilkan siapa? Yang kadang-kadang saya tidak berpikir, masa sih ibu ini kok bisa? Ternyata bisa. Ternyata kenapa? Sampai-sampai saya mengatakan, Pak Freddy, Pak Ketut, ternyata membantu orang-orang yang mau nurut itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau nurut. Pak, jangan ngundang yang begini ya Pak. Ya Pak, mengundangnya begini aja ya Pak. Pak, jangan coba terangkan dulu, bawa aja ke dalam Zoom gitu ya. Ini enggak, nerangin dulu, ya capek sendiri ya. Jadi Bapak Ibu, saya melihat ini adalah satu pembelajaran buat saya. Kebetulan dunia travel hari ini, seluruh dunia travel sedang lesu. Saya punya waktu untuk belajar dan saya sangat excited. Dan saya mau gaspol. Kenapa? Karena melihat ini opportunity-nya. Bapak Ibu, kesempatan tidak datang 2 kali. Masa depan yang menentukan kita sendiri. Kalau kita mau besok berubah, lakukan perubahan itu hari ini. Jangan tunggu besok lagi. Kenapa? Mungkin besok sudah terlambat. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Freddy.